sudah cukup jelas menunjukkan, sudah memberikan informasi yang sangat jelas bahwa sebenarnya Yesus ataupun juru selamat kepercayaan saya yang dulu, bahwa sebenarnya dia itu ketakutan. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman, dan hari ini saya akan membuat satu video reaksi berkaitan dengan sebuah penyataan yang disampaikan oleh saudara Hendra Wang, yang konon katanya dia adalah seorang yang dulunya Kristen, tetapi sekarang sudah tidak lagi Kristen. Dan yang menjadi menarik adalah bahwa dia menyampaikan sebuah alasan kenapa dia akhirnya pindah tidak lagi menjadi Kristen saat ini. Dan kalau kita melihat videonya, berikut ini video. Di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur. Dia tidak seharusnya sebagai sosok atau mungkin yang seperti diakui oleh umat Kristen itu sendiri, dia adalah Tuhan. Bahwa dia menunjukkan bahwa mental yang dia tunjukkan kepada umatnya adalah sebenarnya adalah mental ketakutan. Tetapi yang ingin saya bahas di sini bahwa pada saat itu saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Rekan-rekan, alasan yang disampaikan oleh saudara Hendra Wang ketika dia berkata bahwa kenapa dia akhirnya tidak lagi menjadi Kristen, maka alasannya adalah salah satunya yaitu ketika dia membaca dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44 dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia di sini yaitu Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ketika dia melihat akan hal itu, maka dia berkata, berpikir dan mendapatkan sebuah pemahaman bahwa kalau dia Tuhan, kenapa Yesus itu harus ketakutan? Padahal harusnya dia bangga karena dia akan menebus dosa manusia dan harusnya dia dengan gagah perkasa menghampiri akan salib itu. Kalau kita melihat konsep ini dan saudara Hendra mengajak untuk berpikir secara rasional, maka saya akan mengajak kita untuk berpikir juga secara rasional. Bahwa konsep tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus adalah sebuah konsep yang jelas. Bahwa ketika dia ada di dalam dunia ini, maka Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dan ketika bicara tentang 100% manusia, maka bukan hanya sekedar dia bisa mempunyai perasaan takut, bahkan termasuk ketakutan, tetapi Alkitab juga menggambarkan bagaimana dia pernah merasa lapar. Bagaimana dia pernah merasa lapar 40 hari di dalam pencobaan di padang gurun dan dia lapar. Kemudian bagaimana dia juga pernah merasakan lelah, yaitu ketika dia tidur di kapal. Kemudian perasaan-perasaan atau tindakan-tindakan manusiawi yang digambarkan oleh Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus itu 100% manusia. Bagaimana dia sedih ketika sobatnya itu meninggal dunia dan dia sedih. Bagaimana dia marah ketika orang-orang berjualan di bait Allah dan dia marah. Gambaran-gambaran perasaan itu menunjukkan bahwa itulah Yesus 100% manusia. Dan ketika Tuhan Yesus ada 100% manusia, maka konsep ini menjadi konsep yang penting ketika mendekati pembacaan kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu peristiwa Getsemani atau peristiwa salib bukanlah sekedar sebuah peristiwa naik ke atas tiang salib dan selesai. Tetapi peristiwa itu adalah peristiwa bagaimana murka Allah atas dosa-dosa manusia ditumpahkan kepada Kristus. Dan ketika bicara tentang hal ini, murka Allah yang begitu luar biasa ditumpahkan kepada Kristus, maka sesuatu pergumulan besar yang dialami oleh Kristus. Apakah Tuhan Yesus bisa merasakan sakit? Bisa. Kenapa? Karena dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Apakah Tuhan Yesus bisa merasakan nyeri ketika dicambuk oleh pasukan Romawi pada waktu peristiwa penyalipan itu? Bisa. Apakah Tuhan Yesus bisa merasakan sakit ketika dimahkotai duri? Bisa.
Apakah Tuhan Yesus bisa merasa sakit ketika tombak itu menusuk lambungnya? Bisa, dan keluar darah, dikatakan. Dan kalau kita melihat akan hal-hal ini, maka kita bisa berkata bahwa sesuatu yang wajar ketika Tuhan Yesus mengalami yang namanya ketakutan secara manusia. Itu hal yang sama ketika misalkan kita bicara tentang pahlawan. Apakah seorang pahlawan yang gagah perkasa di dalam peperangan, maka dia bisa mengalami namanya sedih, dia menangis, bisa. Sekalipun dia bisa melakukan atau mengalahkan banyak musuhnya, tetapi ada waktunya dia pun bisa menangis. Seperti seorang ayah, kita pernah punya ayah, dan kalau kita punya ayah, suatu hari misalkan kita melihat ayah kita di ruang tamu, di situasi lampu yang sudah dimatikan redup, dan kita melihat ayah kita sedang begitu menangis. Padahal kita tahu ayah kita begitu tegas, ayah kita begitu pria maco, pria yang tidak pernah menangis, tetapi malam itu kita melihat ayah kita menangis. Tetapi apakah ketika kita melihat pahlawan itu bisa menangis, pahlawan itu bisa mengalami ketakutan, ayah kita bisa menangis dan kita bisa berkata, kenapa sih pahlawan itu menangis? Kenapa ayah saya bisa menangis? Kenapa laki-laki harus menangis? Itu wajar, laki-laki boleh menangis. Pahlawan boleh takut. Dan Yesus pun sebagai seorang manusia 100% dan Allah 100%, hal yang wajar ketika dia mengalami ketakutan. Kenapa? Karena peristiwa salib bukan hanya sekedar fisik ini, tetapi murka Allah yang ditumpahkan. Karena murka Allah itu diberikan, yang harusnya diberikan pada manusia, tetapi ditumpahkan kepada Yesus untuk menebus dosa setiap kita. Biarlah ini dapat menjadi jawaban dari sebuah pergumulan dari saudara Hendra Wang ketika dia bertanya dan mengajak kita berpikir secara logika. Dan yang kedua adalah ketika kita bicara tentang video tadi, maka kita berkata seperti ini, bahwa penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar membaca secara literal Alkitab, tapi belajar sungguh-sungguh pendalaman firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh maksud firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh secara keseluruhan bagian firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengutip, mengambil, dan kemudian akhirnya salah tangkap dan salah anggap. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka terus dukung, bukan dengan kirim dana kepada Brontis Production, karena kalau ingin mendukung secara dana, maka dukunglah gereja asalmu, maka dukunglah panti-panti asuhan yang membutuhkan dukungan dana saat ini, tetapi dukung channel Brontis Production dengan subscribe saja, dan kemudian like, share, dan biarlah ini dapat menjadi berkat untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.